Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Kode Awan. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan lagi series belajar competitive programming kita di platform LeetCode dengan seri plan LeetCode 75 dengan problem berikutnya yang berjudul Unique Number of Occurrence. Oke, kita langsung saja ke problemnya. Oke, sini saya akan bacakan soalnya. Pertama kita diberikan array integer yang bernama ARR. Kemudian kita disuruh mengembalikan nilai true apabila number dari each value occurrence di array itu unique. Nah, jika tidak, maka kita akan mengembalikan nilai false. Apa sih maksudnya itu? Oke, misalkan di example 1 ini, misalkan kita diberikan array seperti ini ya, 1, 2, 2, 1, 1, 3. Nah, di sini menilai true karena apa? Karena di sini 1 muncul 3 kali, kemudian 2 muncul 2 kali, dan 3 muncul 1 kali. Nah, jadi unik yang dimaksud ini kemunculan angkanya ya. Misalkan di sini kemunculan angka 1 itu 2 kali. Nah, kemudian angka 2 itu juga 2 kali. Maka dia akan menghasilkan nilai false karena dia tuh muncul sama-sama 2 kali seperti itu. Misalkan ya. Nah, sampel 2 ini bisa kita lihat 1 2. Maka dia akan false. Kenapa? Karena nilai 1 ini muncul 1 kali dan nilai 2 ini juga muncul 1 kali seperti itu. Oke, aku harap kalian mengerti maksud soalnya. Oke, untuk penyelesaiannya sangat simpel sekali ya. Yang pertama kita lakukan itu adalah mengesort array yang diberikan. Dengan cara sort array begin. Kemudian kita ambil iterator akhirnya atau n. Oke. Kenapa sih saya perlu sort ini? Nah, kita lihat sini. Nah, di sini saya akan membuat vektor data in yang bernama check. Oke, kemudian jangan lupa kita buat variable integer n itu berisi array size dari array yang diberikan ya. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan perulangan. In itu 0 biasa, i kurang dari n, dan i kita increment. Nah, sebelum saya membuat solusinya, saya akan menjelaskan ide dari solusi saya ini. Nah, jadi ide dari solusi yang saya buat ini, setelah arraynya di sort dari sebetulnya ini, nah misalkan saya akan buat di paint saja ya. Nah, misalkan array yang diberikan itu yang seperti yang pertama, ini 1 2 2 1 1 3. Namun di sini saya akan langsung sort array-nya yang pertama ini. Jadi harusnya 1 1 1 2 2 3 ya. Harusnya array yang diberikan itu menjadi gini. 1 1 1 2 2 3. Oke. Sudah di sort nih kan? Oke. Di sini saya akan bandingkan di dalam perulangan ini, yakni frekuensi dari setiap masing-masing elemen. Seperti itu. Jadi kenapa saya sort? Jadi supaya kita lebih gampang untuk mengecek nilai-nilai yang elemen nilainya itu sama. Misalkan yang disoal kan satu itu ada yang di sini dan ada yang di sini itu. Walaupun dia namanya sama kan. Nah, dengan kita sort, maka kita akan gampang secara membandingkan nih. Satu misalkan sama dengan ini, maka kita tambahkan frekuensinya yang bernilai satu ini. Sama, oke. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan dua perulangan. Yang pertama tuh mengecek dari sini dengan menggunakan i dan membandingkan semua di sini menggunakan j. Nah, namun bila misalkan nilai dari elemen j itu sudah tidak sama, maka simply kita bisa break. Kalau sudah misalkan j itu sudah sampai 2 ini, kan tidak sama. Itu. Ketidak, frekuensi itu kita akan incrementkan. Jadi nilai satu ini frekuensinya itu 3. Seperti itu. Nah, setelah kita dapat frekuensinya itu 3, maka 3 ini nilai dari frekuensi ini
akan kita push ke vektor yang telah kita buat, yakni bernama vektor check. Oke. Langsung saja kita tulis programnya ya. Misalkan namanya itu frekuensi itu 0. Kita sesuaikan dengan 0 ya. Karena pasti dari awal tuh yang di I itu pasti kita tulisnya 0 dulu. Kita ulang, kita insertkan di dalam loop seperti itu. Dan di sini kita buat perulangan yang kedua, yakni J dengan nilai I plus 1. Kenapa I plus 1? Karena di sini kita akan membandingkan akan nilai I di depannya, di depan nilai I-nya itu. Kita akan membandingkan misalkan I di sini, kita akan bandingkan yang di sini. Jadi J kita insertkan dengan nilai yang di sini. Seperti itu. Oke. Kemudian seperti biasa J itu kurang dari N. Kemudian J kita increment. Nah, oke. Di sini kita akan cek seperti yang saya bilang tadi. If array di I itu nilainya sama dengan nilai di array J, maka frekuensi kita akan increment. Oke. Sebaliknya, else, jangan lupa tulis else kita break saja. Karena kita tahu setelah nilai itu sudah tidak sama, maka tidak mungkin di depannya itu ada yang sama lagi seperti itu. Karena nilai dari array ini sudah kita sort di awal. Seperti itu. Misalkan kalau tidak kita sort, kan mungkin saja nilai 1 itu ada di sini, bukan di sini. Seperti itu. Jadi kita sudah tahu kapan kita harus stop untuk mengecek nilai ke depannya. Oke, setelah kita lakukan itu, kita akan push back atau kita akan tambahkan nilai dari frekuensi ke vektor yang bernama check ini. Nah, di sini juga kuncinya sini juga ya. Di sini I itu kita akan tambahkan frek. Nah, kenapa? Nah, bisa kita lihat di sini. Misalkan kita I yang di satu ini sudah mengecek dengan J sampai di sini ya, sampai di sini. Nah, jika kita tidak isikan tambah frekuensi, maka dia hanya I ini akan bernilai di sini selanjutnya kan. Dia akan diincrement satu kali saja kan. Maka di sini I di sini juga akan dihitung lagi dengan J sampai sini seperti itu. Orang pada mengerti? Nah, maka daripada itu kita memerlukan I itu diincrement dengan ditambahkan dengan frekuensi. Kenapa? Karena frekuensi ini menandakan seberapa banyak elemen I atau 1 ini muncul seperti itu. Misalkan di sini secara tidak langsung frek ini bernilai 1 2. Ya, bernilai 2 sih harusnya. Oke. Frek ini bernilai 2. Maka I yang di sini akan ditambahkan dengan 2. Jadi perulangan I berikutnya itu I itu akan bernilai di sini elemen selanjutnya. Itu maka di sini akan dicek lagi. Setelah itu I akan bernilai di sini lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, tambah 2 tambah 1 karena di increment terus. Jadinya tepat ya. Jadinya totalnya itu 3 seperti itu. Oke, para kalian mengerti? Jika belum bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, setelah kita lakukan tahap ini, saya akan membuat set. Nah, ini untuk membandingkan ya nantinya. Nah, set yang bernama set yang bertipe data integer dan bernama valid misalkan. Nah, set ini saya akan isikan nilai dari vektor check dari awal sampai akhir, atau saya akan mengcopy ya nilai vektor dari check. Kenapa? Nah, perlu kita ingat di sini bahwa set itu akan mengesort semua nilai yang diberikan dan juga menghapus duplikasinya. Nah, benar tidak? Menghapus duplikasi. Nah, di sini bisa kita lihat di soalnya. Di sini perlu setiap elemen yang muncul atau setiap yang kita hitung di check ini itu harus unik. Tidak boleh ada yang misalkan ini muncul 2 kali kan 2 di sini tulis di frek 2 habis itu ditambah 2. Jadinya ada double ya 2-nya. Nah, setelah itu misalkan jika kita masukkan ke set valid ini maka nilai 2 double yang tadi itu akan hilang.
Itu. Nah, jadi dengan hilangnya itu kita bisa mengetahui apakah dia tuh valid atau tidak gitu. Jadi untuk returnnya kita tinggal melakukan seperti ini. Return valid size, kita berikan size-nya. Apakah itu sama dengan check yang tadi kita buat ya. Nah, maksudnya di sini jika nilai panjang dari valid ini tidak sama dengan size, berarti dia ada penyusutan dong. Dari sebelumnya cek itu misalkan elemennya itu 6 menjadi 4 misalkan itu di validnya. Jadi itu mengindikasikan bahwa elemen cek, array cek, vektor cek ini memiliki duplikasi. Sehingga jika dia cek ini selesaikan dalam bentuk set, dia panjang itu akan berkurang gitu. Maka dia tuh ada nilai duplikasinya. Seperti itu. Aku harap kalian mengerti. Kita langsung run saja. Oke. Accepted ya. Langsung submit. Nah, oke. Ini mungkin tidak terlalu cepat. Namun ada sih sebenarnya cara yang lebih cepat daripada ini. Gitu. Nah, cara ini kebetulan saya dapat di solutionnya. Oke, mungkin idenya sama seperti ini. Namun, untuk mengeceknya itu tidak pakai set ya. Tapi menggunakan for loop. Nah, for loop. Nah, for loop seperti biasa ya. Integer i 0 itu kurang dari n, itu kurang dari check jadinya. Karena kita akan mengecek nilai checknya ini. Size checknya kita akan loop dicek, kemudian i jangan lupa increment. Nah, di sini bedanya di sini itu kita akan membandingkan nilai yang ada dalam cek. Nah, misalkan kita temukan nilai cek itu yang sama, maka kita akan simply return false ya, karena tidak boleh ada yang sama di frekuensi yang dicek ini. Oke, mungkin di sini kita perlu sort atau tidak ya? Mungkin perlu sort ya. Oke, jadi di sini salah. Saya sort check, kita perlu sort check ini dari awal, initiator awal sampai check yang terakhir. Oke, kita perlu sort. Nah, setelah kita sort, jika check di elemen i itu sama dengan check di elemen i plus 1, maka kita tinggal return false gitu. Nah, jadi di sini kita tinggal, jika tidak ada yang seperti itu, maka kita tinggal return true. Nah, di sini jangan lupa dikurangi 1 karena di sini kita mengambil indeks i plus 1 gitu. Oke, coba kita run. Oke, accepted. Oke, di sini kita dapatkan waktu 0 milisecond ya. Sangat cepat dibandingkan dengan sebelumnya, yakni 5 milisecond. Terus sebenarnya 5 milisecond ini sudah termasuk cepat ya. Karena dia sudah berjalan di C++, itu yang cara tidak optimal pun sudah cepat. Lain lagi kalau kita menggunakan bahasa Python seperti itu. Jika Python itu tidak mungkin kita sampai dapatkan 0 milisecond seperti ini ya. Karena memang Python itu yang setahu saya, dia itu juga di-convert ke bahasa C. Kemudian baru di-compile seperti itu. Nah, baik. Jika ada pertanyaan seperti biasa, tulis komentar, saya akan dengan sangat menjawab. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel ini. Dan nantikan video berikutnya di channel ini. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih.